kepada Allahku di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Mawar di taman pun diasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihantar dan tak gentar, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Bapa surgawi terus menjagaku. Bapa surgawi terus menjagaku. Selamat malam saudara-saudara umat GKI Harapan Jaya yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bersama bersyukur kepada Tuhan di mana pada malam hari ini sebelum kita beristirahat kita dapat melakukan persekutuan doa. Kita juga bersyukur di mana setiap pihak yang terus berkomitmen di dalam pelayanan ini, baik majelis jemaat, para koordinator wilayah dan Pokja Multimedia. Kiranya Tuhan dapat senantiasa memberikan kesetiaan dan sukacita kepada setiap mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari Rabu lalu
kita diingatkan melalui cerita hidup Daud yang pernah mengalami kekecewaan dan kemudian menyembunyikan dirinya di dalam gua Adulam. Namun pada akhirnya ia dapat dikuatkan oleh Tuhan agar mau dan mampu keluar dari gua Adulam tersebut dan menjalani kehidupannya kembali di tanah Yudea. Pada hari ini, kita bersama akan mempersiapkan diri memasuki Minggu Prapaskah 3 dengan ibadat tema yang berjudul Melakukan dengan Tulus. Melalui tema ini, kita bersama akan diingatkan agar dapat melakukan sesuatu. Mari kita belajar melakukannya dengan tulus. Saudara dan saya akan belajar dari seorang perempuan di Sunem yang mau melayani Nabi Elisa. Saudara-saudara, sesaat lagi kita akan memasuki rangkaian persekutuan doa di malam hari ini. Mari kita bersama mengambil saat teduh pribadi. Saudara-saudara, mungkin di hari ini sudah banyak hal yang kita lakukan. Mungkin kita juga sudah cukup lelah, namun biarlah kita bisa menutup hari ini dengan penuh syukur dan sukacita. Mengawali persekutuan doa di malam hari ini, marilah kita bersama dengan bersukacita menyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Saudara, pada zaman sekarang, sulit memang kita menemukan seseorang yang melakukan dengan tulus. Seseorang baru mau melakukan sesuatu jika ia merasa mendapatkan keuntungan atau kompensasi atas hal apa yang ia lakukan. Namun sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita tidaklah boleh serupa dengan dunia ini.
Kita perlu memiliki pendirian untuk mengarahkan kehidupan kita dengan meneladani Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk itu, sebelum kita melanjutkan persekutuan doa kita, saya mengajak kita untuk masuk di dalam doa persekutuan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang senantiasa mengasihi dan mencintai kami, ampunilah kami jika kami berulang kali tidak tulus hati ketika mengerjakan sesuatu. Engkau sungguh mengenal kami dan tahu bahwa kami adalah ciptaan-Mu yang lemah. Oleh karena itu, tolong kami dan ingatkanlah kami ya Tuhan, kiranya melalui persekutuan doa dan firman Tuhan di malam hari ini dapat menegur, menjadi kekuatan dan membaharui kehidupan setiap kami. Kiranya Engkau juga dapat membimbing kami agar kami mau menghidupi berita firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini saya mengajak kita untuk bersama menyanyikan mazmur. Pada malam hari ini, mazmur yang dinyanyikan adalah mazmur Minggu Prapaskah 2 yang diambil dari Mazmur 22 ayat 23 sampai 32. Mari kita bersama-sama menyanyikannya dan menghayati setiap kata di dalamnya. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Ya Tuhan, janganlah Engkau jauh, kekuatanku segeralah menolongku. Lepaskanlah aku dari pedang, dari anjing yang mencengkram nyawaku. Selamatkan aku dari singa, juga dari tanduk banteng. Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Aku kan masyurkan nama-Mu, memuji Engkau di dalam jemaat-Mu. Hai semua anak cucu Yakub, muliakanlah Dia Tuhan Allah-Mu, dan gentarlah terhadap Tuhan. Hai yang takut akan Tuhan. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Mazmur yang baru saja kita nyanyikan menyatakan pujian atas kekuatan dan kesetiaan Tuhan. Saudara-saudara,
Jika Tuhan begitu setia bagi kita, mengapa kita sulit untuk melakukan hal yang sama? Mari kita memeriksa diri kita bersama dan merenungkannya. Sesaat lagi kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita agar firman Tuhan tersebut dapat kita lakukan di kehidupan kita hari demi hari. Kini kita menyanyikan lagu Waktu Tuhan. Selamat malam Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan malam hari ini kita dapat kembali melakukan persekutuan doa bersama dengan keluarga maupun secara pribadi di rumah kita masing-masing maupun dimanapun kita berada. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya kami juga terus mendoakan agar setiap Ibu Bapak Saudara bisa terus menjalani setiap aksi puasa selama masa Prapaskah ini. Lalu juga jangan lupa kita belajar untuk menjalani setiap ziarah komitmen kita. Nah, mudah-mudahan selama 40 hari ini bolongnya nggak begitu banyak ya Ibu Bapak ya. Jadi cukup banyak komitmen-komitmen yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita selama masa Prapaskah ini. Baik, saudara-saudara, kita akan masuk di dalam
perenungan firman Tuhan, mari kini kita bersama masuk di dalam doa memohon tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, pada kesempatan malam hari ini Tuhan dapat mempersekutukan setiap kami, baik di rumah kami maupun dimanapun kami berada, baik yang kami bersama dengan keluarga kami, maupun kami yang secara pribadi mengikuti persekutuan di malam hari ini. Kami bersyukur untuk setiap cinta kasih dan pemeliharaan tangan Tuhan. Tentu saja ada pengalaman dan peristiwa yang berbeda-beda daripada kami sepanjang hari ini dari hal-hal yang sudah kami lakukan. Tetapi kami juga belajar untuk terus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, serta juga boleh senantiasa mengandalkan Engkau. Sesaat lagi kami akan bersama mendengarkan dan juga menerima firman Tuhan. Pimpinlah kami dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersama bersyukur dan berdoa. Amin. Jadi Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak perhatikan bahwa selama persekutuan doa kita pada belakangan ini memang sengaja memilih teks-teks di dalam perjanjian lama. Tujuannya itu apa? Karena memang kan kalau setiap minggu kita membacanya itu adalah dari perjanjian baru. Jadi khusus untuk persekutuan doa kita jadi bisa tetap membaca teks-teks dari perjanjian lama seperti yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini. Mari kita persiapkan bagian bacaan Alkitab kita tersebut. Demikian. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem, di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan, dan beberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, "Panggillah perempuan Sunem itu." Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehasi. Elisa telah berkata kepada Gehasi, "Cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara?" Jawab perempuan itu, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku." Kemudian berkatalah Elisa, "Apakah yang harus kuperbuat baginya?" Jawab Gehasi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, "Pada waktu seperti ini juga tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Tetapi jawab perempuan itu, "Janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini." Mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Demikianlah bagian bacaan Alkitab kita. Berbagailah setiap kita yang boleh ikut membaca, merenungkan, dan juga belajar untuk menghidupi firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan malam hari ini ketika kita ingin belajar untuk melakukan dengan tulus hati, ada sebuah kisah yang kita lihat dari kitab perjanjian lama. Dan mungkin ya Ibu Bapak, bahwa cerita ini adalah salah satu cerita yang bisa jadi sering kalau diceritakan di dalam sekolah minggu, tetapi agak cukup jarang ini dibacakan di dalam sebuah kebaktian misalkan begitu. Jadi ada sebuah cerita tentang seorang perempuan dari daerah Sunem katanya, yang dalam kondisi status sosialnya ini adalah seorang perempuan kaya. Seorang perempuan kaya yang mengundang Elisa ini untuk makan. Nah ini menarik, kita coba kenal kembali Elisa, Ibu Bapak. Di sebuah pelaksanaan sekolah minggu, Bapak Ibu biasanya ditanyakan nih kepada anak-anak, Elisa itu laki-laki atau perempuan? Begitu ya, sama seperti Elia. Elisa ini laki-laki atau perempuan? Nah banyak orang yang masih mengira karena namanya Elisa begitu kali ya. Lisa kan banyak perempuan nama Lisa, sama seperti
Lia begitu ya, banyak. Tapi Elisa maupun juga Elia ini adalah laki-laki. Ya, mereka ini adalah seorang nabi, seorang laki-laki. Dan baik Elisa maupun Elia adalah nabi yang memang banyak melakukan perjalanan maupun juga mau menyampaikan apa yang dikatakan Allah ini di tengah-tengah umat. Salah satunya adalah peristiwa ketika Elisa pergi ke daerah Sunem ini dan bertemu dengan seorang perempuan yang disebut dalam kondisi yang kaya. Dan si perempuan ini dikatakan mengundang dia untuk makan. Nah, ibu bapak, setiap kita pasti tentu bisa jadi cukup senang ya kalau kita ini diundang untuk makan. Apalagi kalau sebelum masa pandemi. Dan kalau kita tahu yang mengundang kita ini keluarga yang the have misalkan begitu, maka kita sudah mulai ya mengira-ngira pasti menunya tidak hanya ada 2 atau 3 pilihan. Pasti ada banyak pilihannya, dan bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara-saudara, pasti juga makanannya ini cukup berkelas, pasti oke makanannya. Nah, kehadiran Elisa yang bertemu dengan seorang perempuan kaya di daerah Sunem ini bisa menimbulkan tanda tanya. Kenapa kemudian Elisa mau untuk pergi mengunjungi tempat ini dan bertemu dengan seorang perempuan kaya yang mengundang dia untuk makan? Apalagi dikatakan dalam ayat yang ke-9, perempuan ini mengatakan kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Jadi coba kita pelan-pelan lihat ceritanya nih Ibu Bapak. Elisa ini kan seorang nabi, abdi Allah, dihormati orang, dihargai orang. Diundang oleh sebuah keluarga kaya, dalam hal ini si istri, si perempuan yang punya kondisi keuangan, mungkin hartanya juga oke, sehingga Alkitab secara terang menyebutkan dia kaya dan mengundang dia untuk makan. Nah, bisa jadi kan ini ada sebuah misi tertentu, misi-misi tertentu yang ingin dituju daripada si perempuan. Ya bisa jadi dia punya keinginan tertentu sampai dia mengundang makan daripada Elisa. Tapi hari ini Ibu Bapak justru kita nggak mau belajar dari Elisa. Tetapi justru kita bersama ingin belajar dari seorang perempuan Sunem yang melakukan sesuatu dengan tulus hati. Sekalipun secara sosial, secara ekonomi, dia sebetulnya adalah seorang yang kaya. Ini menarik. Karena dikatakan ayat yang ke-10, baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu. Baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Jadi sedang dipersiapkan ya Ibu Bapak, di dalam rumahnya sebuah tempat khusus untuk Elisa nanti kalau datang. Jadi sudah dipersiapkan. Ya kadang-kadang kan ada Ibu Bapak Saudara, keluarga-keluarga tertentu ya, yang mempersiapkan satu ruangan di rumahnya. Lalu kemudian dia mengatakan, oh ya ini nanti misalkan ada pendeta khotbah di gerejanya, nanti bisa datang ke rumahnya lalu istirahat di sana dan seterusnya. Ada juga keluarga-keluarga yang demikian. Ada juga keluarga-keluarga yang mencoba mempersiapkan tempat khusus misalkan untuk berdoa kan. Ada juga yang mempersiapkan ruangan atau wilayah tertentu. Ya tapi kalau rumah kita ini kan memang tipikal imut-imut ya Ibu Bapak ya. Ya jadi ya semua ruangan kita satu ruangan tapi kita lakukan semua di sana. Ya kita berusaha memanfaatkan yang terbaik di tempat kita masing-masing. Nah belum berhenti di sana. Pada ayat yang ke-11 dikatakan, pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas dan ia tidur di situ. Sehingga berkatalah Gehazi bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Artinya si Elisa ini setelah sudah dipersiapkan segala sesuatunya, dia kemudian tinggal di tempat itu. Tetapi ini menarik, kenapa saya katakan malam hari ini kita nggak belajar dari Elisa. Tidak fokus terhadap apa yang terjadi dari Elisa yang berkata bahwa wahai perempuan Sunem engkau akan punya anak, bukan ke sana. Tetapi kita ingin melihat Ibu Bapak mudah-mudahan bisa menangkap juga bahwa perempuan Sunem ini seorang perempuan kaya, tetapi dia mempersiapkan segala sesuatunya tanpa tujuan apa-apa. Dia tahu bahwa Elisa ini adalah abdi Allah, tapi dia bukan punya misi terselubung. Dia undang Elisa ini makan, lalu kemudian diajak untuk bisa tidur di rumahnya, di tempat yang baik, yang khusus, yang disediakan untuk tujuan tertentu. Enggak. Artinya apa? Dia tidak mempergunakan harta bendanya ini untuk
membeli kepala orang, membeli orang lain, memaksakan kehendaknya, memaksakan keinginannya. Enggak. Ibu bapak saudara, dalam sejarah gereja ya, maksudnya ini dalam catatan perjalanan gereja ya, ada satu buah istilah yang pernah saya sebutkan juga di khotbah. Di gereja-gereja itu kadang-kadang muncul raja kecil, raja-raja kecil. Walaupun saya juga pernah menyebutkan kalau di GKI Harapan Jaya, menurut saya, sepengetahuan saya, puji Tuhan, saya belum menemukan kecenderungan seperti itu ada. Bisa jadi ada, ibu bapak saudara. Ya, siapa orangnya atau apa, enggak, saya bukan menunjuk ke sana. Kecenderungan itu bisa ada di setiap hati kita. Mari kita coba koreksi. Apa yang disebut sebagai raja kecil? Mereka ini adalah orang-orang yang kemudian merasa dengan harta yang dia punya, lalu kemudian ingin menguasai sesuatu dan ingin mengatur sesuatu. Banyak hal dalam pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari, dan lain sebagainya. Hari ini kita belajar dari seorang perempuan Sunem. Dia punya sesuatu, dia punya harta, dia punya hal yang tidak dimiliki oleh orang lain, tapi dia tahu dia memang mau melakukan, memberikan tempat untuk Elisa, menyediakan makan untuk Elisa, ya karena dia ini adalah seorang abdi Allah. Dia tidak kemudian datang kepada Elisa lalu bilang, saya punya list permohonan nih, begini. Enggak. Dan jangan lupa, walaupun kemudian Elisa ini bicara kan kepada si perempuan Sunem dalam cerita ini. Ketika Elisa ngomong dulu sama Gehazi bujangnya, dia memanggil si perempuan Sunem. Perempuan Sunem ini nggak pernah minta. Selama dia kenal daripada Elisa, tidak pernah sekalipun si perempuan Sunem ini ngomong, saya tuh punya pergumulan sebetulnya, bahwa saya ini rindu untuk bisa memperoleh keturunan. Enggak. Perempuan Sunem itu tidak pernah mengatakan itu. Jadi apa? Dia melakukan hal itu semata-mata karena melihat Tuhan. Dia nggak lihat keinginannya diri sendiri, tidak juga dia punya keinginan-keinginan terselubung. Tidak. Ya, dia melakukan ini untuk Tuhan. Karena dia tahu bahwa ini adalah abdi Allah. Tidak ada tujuan tertentu. Dan si perempuan Sunem ini kemudian dalam bagian belakang ya, sisa kita membaca ya. Karena kita nggak baca semua ibu bapak. Kalau baca semua lumayan nih sampai ayat 37 ya. Ibu bapak bisa baca sendiri deh itu di rumah. Ayat 17 dikatakan, mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Kita sama-sama tahu ibu bapak, anak laki-laki itu dalam tradisi Yahudi adalah anak yang dirindukan. Saya nggak bermaksud mendiskreditkan anak perempuan ya, tapi memang dalam tradisi patriarkal di perjanjian lama seperti itu. Perjanjian baru juga masih kuat seperti itu. Nggak usah jauh-jauh ibu bapak, di budaya kita juga kan begitu. Masih ada nilai begitu ya. Tapi di mata Tuhan, tenang saja, wahai para anak perempuan, para ibu-ibu yang luar biasa, setiap kita tentu saja sama di hadapan Tuhan. Tapi ayat 17 ini mengatakan, mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Artinya dia mendapatkan sesuatu, tapi dia kemudian dia pingin itu, tapi dia kemudian tidak menyampaikan itu kepada Elisa, atau kemudian sambil makan dia kemudian ya nyenggol-nyenggol soal pergumulannya, sambil dia kasih tempat istirahat dia juga mengatakan enggak. Dia melakukan semuanya itu dengan tulus hati. Nah, artinya ibu bapak saudara, pada kesempatan malam hari ini mari kita bersama-sama belajar untuk bisa melakukan semuanya ini dengan tulus hati. Kalau kita mau membantu orang ya kita lakukan dengan tulus hati. Nggak punya tujuan terselubung, nggak punya tujuan supaya kita dihargai orang, dihormati orang, diapresiasi orang, enggak. Kalau kita melakukan pelayanan kita juga kita melakukan hanya untuk Tuhan. Bukan kita melihat manusia, bukan juga supaya kita ini semakin kelihatannya oke dalam pelayanan kita, enggak. Kita melakukan semuanya ini dengan tulus hati. Kalau kita menolong dan membantu orang, nggak perlu semua orang tahu lalu kita cerita-cerita. Itu bukan membantu orang namanya. Itu kita mempermalukan orang. Kalau kita membantu orang, kenapa kita tidak belajar biar saya yang tahu dan kemudian Tuhan? Nggak perlu kemudian kita menyampaikan kepada orang lain. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita senantiasa belajar untuk melakukan dengan tulus hati dari setiap yang kita lakukan. Dalam kehidupan keluarga, kita melakukan dengan tulus hati. Melakukan tugas tanggung jawab dengan tidak terpaksa. Perihal laki, perempuan, suami, istri, orang tua, anak, enggak. Tapi kita melakukan ini, coba kita lihat bahwa apa yang saya lakukan di rumah, ini saya lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang saya lakukan di tempat bekerja saya, ini juga untuk kemuliaan Tuhan.
Apa yang saya lakukan di tempat saya bertumbuh, pelayanan, di gereja misalkan, itu juga hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kiranya Tuhan boleh memampukan setiap kita belajar seperti si perempuan Sunem ya, melakukan sesuatu bukan supaya dia dapat sesuatu, tapi pada akhirnya Tuhan bisa bekerja kepadanya tanpa perlu dia menyampaikan permohonannya. Tuhan Yesus yang memampukan setiap kita, Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati di dalam kehidupan ibu bapak saudara sekalian. Selamat malam, Tuhan mengasihi setiap kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini kita masuk di dalam doa malam bersama, kita berdoa. Kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, Tuhan boleh memimpin setiap kami, setiap lagu yang sudah kami nyanyikan, setiap doa yang sudah kami panjatkan, bahkan firman Tuhan yang baru saja kami dengar, ini bukan hanya sebatas menjadi rutinitas bagi kami, tetapi biarlah ada sapaan-sapaan secara pribadi daripada Tuhan yang menyentuh setiap hati kami, baik lewat lagu, lewat doa, maupun firman Tuhan yang kami dengar. Sehingga ada hal-hal yang dapat kami ubah, dan ada hal-hal juga yang dapat terus Roh-Mu yang kudus kerjakan dalam hidup kami untuk kami perbaharui. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh perjalanan kehidupan kami, lewat kehidupan kami di dalam rumah tangga, dalam keluarga, maupun juga baik bagi pekerjaan kami, juga hal-hal yang kami lakukan. Kami berdoa terus ya Tuhan untuk pelaksanaan vaksinasi di Kota Bekasi maupun juga di Indonesia. Kiranya kami juga cukup bijaksana, baik kami yang menunggu proses vaksin, kami yang sudah menerima vaksinasi, tetap mengikuti, menjalani protokol kesehatan dengan baik, sampai kemudian kondisi ini berangsur-angsur semakin lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Kami juga berdoa untuk setiap penata layanan yang dilakukan oleh jemaat-Mu di tempat ini, di GKI Harapan Jaya, kiranya dapat berjalan dengan baik. Kami bersyukur untuk pelayanan dari Persekutuan Doa Wilayah Immanuel pada kesempatan malam hari ini. Doa kami adalah Tuhan boleh senantiasa memakai baik untuk koordinator wilayah, liturgos pada malam hari ini, demikian juga untuk singer pada malam hari ini, dan setiap pihak yang juga terlibat di belakang layar, baik untuk tim multimedia maupun juga bagi penyedia musik. Kiranya Tuhan boleh memberkati di dalam pelayanan dan kehidupan mereka, dan biarlah lewat setiap pelayanan virtual yang terus kami terima pada kesempatan kali ini dapat kami jalani dengan kesepenuhan hati. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi masing-masing, apapun itu, Tuhan yang sungguh amat tahu, dan biarlah kami mengandalkan Engkau, dan bukan mengandalkan manusia, bukan mengandalkan diri kami, bukan mengandalkan orang lain, tapi kami belajar untuk hanya bersandar dan mengandalkan Engkau di dalam seluruh kehidupan kami. Beberapa waktu lagi mungkin kami juga akan mengambil waktu untuk beristirahat. Kami juga memohon Roh-Mu yang kudus boleh memimpin dan melingkupi setiap kami, sehingga dalam istirahat kami ini kami boleh tenang, boleh juga memiliki rasa damai sejahtera, jauhkanlah dari segala niat manusia jahat yang hendak mengganggu, dan biarlah esok pagi kami dapat melakukan setiap aktivitas kami hanya dalam pimpinan tangan Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Kiranya kita dapat belajar menjadi orang-orang yang tulus hati, melakukan pekerjaan dan pelayanan kita, bukan untuk kemuliaan manusia, namun hanya untuk kemuliaan Tuhan. Sebelum menutup persekutuan ini dan menerima berkat Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Ku Songsong Bagaimana. Songsong bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri seluruh persekutuan doa kita pada malam hari ini dengan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus senantiasa menjaga, memelihara, menuntun, memberikan kekuatan dari kini, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Amin.